my god, oh my god, oh my god. Lengkap banget cuy aksesorisnya. Dan juga ada head sculptnya yang agak serem ya. Sama nih, lumayan terkutuk juga nih kelihatan. Ini gokil sih. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Squidward dan Patrick yang terkutuk. Tapi bohong, ini adalah Squidward dan juga Patrick dari Super Seven. Oke, jadi kalau misalnya kalian inget, dulu itu gue pernah juga unboxing SpongeBob versi Super Seven juga. Dan gue puas banget, karena itu udah komplit banget sebagai action figure guys. Komplit sekomplit itu. Nah, kali ini sebenarnya nggak salah juga gue nyebut mereka ini terkutuk, karena emang mereka dapat aksesoris yang kelihatan cursed gitu loh. Kayak serem banget nyet. Ini Squidward juga Patricknya mukanya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Dan kayaknya ya dia emang ngambil muka yang kayak gitu itu dari salah satu episode SpongeBob juga. Jadi pintar juga sih mereka. Nah, kali ini unboxing juga bakalan beda karena tidak seperti biasanya gua hanya mereview satu figur. Kali ini gua akan mereview dua figur sekaligus. Kenapa? Apakah karena saya baik? Oh, tentu tidak. Karena dua mainan ini dikirimin sama Victory Toys. Tempat dimana mainan terbaik dan juga terlengkap bisa kalian temukan di sana. Mulai dari robot-robotan, mainan anime, sampai mainan lainnya juga bisa ditemukan di Victory Toys. Jadi buat kalian yang pengen beli mainan-mainan keren lainnya, silahkan langsung aja cek Victory Toys. Mereka punya Instagramnya di sini dan juga ada toko e-commerce-nya di sini. Jadi silahkan langsung saja cek Victory Toys. Victory Toys, Victory banget. Nggak ada sih, nggak kayak gitu. Jadi udah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang supaya kita bisa langsung meet and greet sama Squidward juga Patrick di sini, langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Jujur ya, gue suka banget boxnya loh. Sangat amat suka sama boxnya malah. Lu bisa lihat dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini. Ini lihat dua-duanya dong, artsy banget nggak sih? Kayak minimalis banget tapi sangat amat menggambarkan karakter dan juga mainannya. Ya udah, simple aja gitu loh. Yang Patrick, yang Squidward ya Squidward. Dan nih mukanya bete banget kayak belum gajian. Bahkan saking minimalisnya, ini tampak samping-sampingnya cuma begini doang. Tidak ada gambar dari figurnya. Beneran polos begini aja. Samping satunya lagi juga sama aja kayak gitu guys. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Tidak ada snapshot dari figurnya sendiri ya. Bener-bener cuma logo SpongeBob SquarePants kayak begini doang. Dan di bawahnya di sini ada logo dari brand mainannya yaitu Super Seven. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan Ultimates doang. Dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini penampakannya. Cuma ada tulisan, kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi kira-kira seperti itu packaging dari Squidward juga Patrick ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung kita unboxing keduanya sama-sama. Langsung aja kita buka selongsongnya dari si Squidward ini. Oh my god, oh my god, oh my god. Bahkan box dalamnya aja ini bagus banget desainnya. Kita bisa lihat di sini ada windownya dan kita bisa lihat juga semua aksesoris dan juga figur dari Squidwardnya itu sendiri. Lengkap banget cuy aksesorisnya. Mulai dari spare kepala yang terkutuk juga ada. Ada juga aksesoris papan demo ke Krusty Krab di sini, bagus banget. Dan juga ada yang lainnya lagi kayak klarinet dan juga Krabby Patty di sini. Di belakangnya di sini kita bisa ngelihat ada gambar dari Squidwardnya dan juga deskripsi singkat dari dia, dan gambarnya dia di sini lagi main klarinet gitu guys. Sekarang saatnya kita buka Patricknya. Kalau yang tadi karakter pemurung, sekarang karakter ceria nih. Oke. Di sini kita bisa lihat juga ini juga keren banget lagi. Lagi-lagi di windownya kita bisa ngeliat Patricknya, aksesorisnya, dan juga ada head sculptnya yang agak serem ya. Sama nih, lumayan terkutuk juga nih kelihatan. Dan di belakangnya di sini ada gambar Patricknya yang lucu banget dan juga deskripsi singkat soal dia. Jadi udah, sekarang dua-duanya langsung aja kita buka. Dan pertama-tama kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Iya, kunai kesayangan kita. Wangi. Langsung kita selepetin si Patrick dan kita buki. Let's go. Goblok. Oke. Ternyata nggak cuma aksesoris yang tadi kita lihat doang, guys. Di belakangnya lu tahu nggak ada apa? Ada Rocky, guys. Ada Rocky. Rocky-nya dibikin dong. Wow. Amazing, Rocky Gerung. Di sini juga ada telepon yang ada di Krusty Krab gitu. Oke. Halo. KFC ya?
Pesan ayam McD 1. Dan di sini ada jaring buat dia nangkep ubur-ubur gitu. Dan ini beneran dari kain loh. Gokil, bro. Dan untuk Patricknya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya, guys. Lumayan gede ternyata. Dan yang gue suka, ini fully articulated kayak gini, coy. Walaupun bentuknya kayak apa ini ya? Tapi inilah Patrick terbaik yang bisa dibikin sebagai action figure. Udah pasti ada garis-garis artikulasinya kayak gini kalau mau bikin dia yang bisa gerak kayak gini. Dan sisanya ya aksesoris yang lainnya aja sebenarnya. Mulai dari ubur-ubur, topi Krusty Krab-nya, tangan-tangannya dia, dan mukanya yang terkutuk seperti ini, guys. Jadi itu dia mainan pertama Patrick sudah berhasil kita unboxing. Sekarang kita lanjut lagi ke Squidward-nya. Kita selepetin Squidward-nya. Buki, let's go. Dan ini dia penampakan Squidward-nya. Tidak ada aksesoris tambahan lagi ya. Beneran cuma yang ada di sini aja. Beda sama Patrick, guys. Emang medit Squidward ini. Dan ini dia penampakan Squidward-nya. Oke, nyangkut bentar. Kepalanya gede banget, guys. Oke, ini dia Squidward si pemurung. Sumpah ini bagus banget sih. Kayak high quality banget gitu loh. Dan tentunya nilai jualnya juga dimana dia ini full artikulasinya sama kayak si Patrick ya. Jadi bisa leluasa buat kita gerak-gerakin seperti ini, guys. Kepalanya juga bisa tengling-tengling loh. Dan tentunya Squidward ini sama kayak Patrick, dia juga mendapatkan berbagai macam aksesoris. Mulai dari Krabby Patty, klarinetnya dia, papan demo juga ada, spare tentakelnya seperti ini, muka marahnya Squidward, dan juga muka terkutuknya Squidward. Jadi itu dia prosesi unboxing dari keduanya seperti tadi, guys. Dan sekarang saatnya kita buang packagingnya dan langsung aja kita ke sesi selanjutnya buat lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's Jadi ini dia tampak lebih detail dari Patrick dan juga Squidward. Dan kita akan bedah satu persatu detail-detailnya. Kita akan mulai dari Squidward dulu yang kira-kira seperti ini penampakannya. Sangat amat mirip dengan muka lempengnya Squidward ya, tapi entah kenapa gue agak menyayangkan di sini ada garisnya gitu. Kayak kenapa gitu loh. Kurang seamless, coy. Gue tadi mikir apa ini kepalanya ternyata bisa diganti, tapi ternyata enggak juga. Emang mereka bikin ada garisnya begini. Jujur agak mengganggu sih. Tapi di samping itu semua ini detailnya bagus banget, warnanya cakep banget. Gue suka kerutan-kerutan di dahinya kayak gini ya. Matanya juga ala Squidward banget yang lempeng kotak begitu, dan hidungnya ala Squidward banget yang kayak titik tentunya. Dan selain Squidward, di sini kita juga mendapatkan dua head sculpt tambahan yang kira-kira seperti ini penampakannya. Yang satu kayak lagi marah gitu dan pakai topi Krusty Krab kayak gini. Dan sama ini ada kerutannya juga di dahinya, makin kelihatan karena lagi marah gitu ceritanya. Dan garisnya pun juga tetap ada di sini, guys. Kenapa ada ya? Apa ini bisa dibuka? Jangan gue yang salah kan? Tapi enggak sih. Dan ini beneran nggak bisa dibongkar sih, guys. Gue udah nyoba keras banget kan tuh. Siapa tau gue yang salah gitu kan. Cuma beneran nggak bisa. Dan satu lagi ada head sculpt-nya Squidward yang gue bilang terkutuk kayak gini, guys. Karena serem banget ya. Tapi walaupun serem ya, ini diantara yang lainnya menurut gue paling mantep detailnya. Kayak lu bisa lihat ini matanya ada merah-merahnya gitu. Udah kayak mata beneran. Kantong matanya berlapis-lapis seperti ini. Mulutnya keriput seperti itu. Ada urat-urat di sekujur head sculpt-nya kayak gini. Coba. Ini gokil sih. Dan diantara semuanya ini adalah head sculpt favorit gue karena kayak unik aja gitu loh. Dan untuk Patrick kira-kira seperti ini penampakan mukanya. Dan jujur ya, gue ngelihat mukanya nggak mirip Patrick loh, tapi malah mirip bapaknya Patrick yang salah yang namanya Marty, guys. Nih kalau gue sandingin ya kayak begini penampakannya, mirip banget kan. Yang bikin mirip di sini tuh ekspresi mulutnya sih. Kalau Patrick kan kalau lagi ceria dia kayak agak mangap gitu kan. Nih misalnya kayak di boxnya nih, ini beneran Patrick banget sih. Ada giginya lagi satu. Sedangkan yang ini entah kenapa mirip banget Marty ya. Tapi kita lanjut aja ngomongin detail yang lain, kayak misalnya alisnya yang udah mirip banget sama aslinya. Di sini juga ada kerutan di dahinya dan juga ada bintik-bintik ala bintang laut ala Patrick Star gitu ceritanya. Cuma yang disayangkan ya kurang ceria aja sih mukanya. Kayak kurang Patrick gitu loh. Nah, untuk spare satu lagi, ini juga favorit gua, guys. Ini dia muka Patrick terkutuknya, serem banget ya, kayak manusia beneran gitu loh. Kita bisa lihat ini kerutan di dahinya nyata banget. Matanya pun juga kosong kayak gitu. Hidungnya lucu banget dan juga mulutnya ini juga lucu banget sih. Kelihatan nongol giginya satu doang kayak gini. Dan bahkan gak cuma itu ya, di sini dia ada detail tambahan, itu kupingnya dia. Semenjak kapan Patrick punya kuping coba? Tapi di sini real dibikin kupingnya seperti ini. Mantep juga sih. Dan detail tambahannya lagi, di sini ada kalungnya dia yang disimpulkan seperti ini, guys. Tapi sumpah sih mukanya konyol banget cuy. Awas jangan diganti tag, nanti jadi konyol. Balik lagi ke Squidward, kita akan membahas badannya ya guys ya. Yang dimana di sini dia pakai baju khas dia yang warna coklat dan juga polos aja kayak begini. Dan karena emang ini dia ngincer artikulasinya, makanya di sini banyak banget point of articulation yang kelihatan banget kayak
gini. Ya nggak ada pilihan lain kalau misalnya kalian pengen koleksi action figure Squidward ya. Kalau mau dia bisa digerakin, udah pasti bakal ada garis-garis artikulasinya. Kecuali lo beli Bendifix yang dimana dia beneran lentur dan bisa digerak-gerakin. Cuma itu nggak dijual di seluruh dunia, guys. Rata-rata di Eropa aja itu berkeliarannya. Untuk detail tangannya, kira-kira kayak gini penampakannya. Ada bintik tentakelnya di sini. Yang dimana gue agak bingung sih, kenapa di aksesoris dia nggak mendapatkan detail bintik kayak gitu. Beneran polos semua kayak gini, cuy. Nah, kalau Patrick kira-kira seperti ini penampakannya. Gemoy banget, ada udelnya di sini, cimi-cimi. Dan tentunya masih dilanjutkan dengan bintik-bintiknya dia di sekujur tubuh Patrick seperti ini. Untuk tangannya, gue kayaknya nggak perlu jelasin ini mirip apa ya. Tapi ya beginilah kalau dia ada garis artikulasinya. Lebih mirip kontol. Nah, untuk kakinya kayak gini penampakannya. Tetap ada garis-garis artikulasinya ya. Dan di sini lebih jelas lagi titik-titik di tentakelnya seperti ini, guys. Dan ya sisanya ya udah sih cuma polos begini aja. Kembalikan jadi Squidward, si Patrick pakai celana di sini walaupun nggak pakai baju ya. Jadi mereka saling melengkapi nih. Yang satu pakai celana doang, yang satu pakai baju doang. Ini kelaminnya di mana ini? Logikanya di mana ini? But anyway, untuk celananya Patrick gua suka banget bahannya karena dia lentur gitu, guys. Jadi kayak beda bahan gitu sama badannya ya. Jadi kalau dipegang enak banget, bisa dilentur-lenturin seperti ini. Dan kalau ngomongin kakinya, detail tambahannya cuma bintik-bintik doang kayak gini. Dan dia dibikin rata kayak begini supaya bisa diri pas kita pajang. Buat tambahan ya, gue pengen banget bahas ini karena ini menarik banget sih Rocky, guys. Untuk sebuah batu detail lumayan cakep loh. Dia ada bintik-bintiknya kayak gitu, ada angka 8-nya kayak gitu. Bener-bener aksesoris yang lucu banget buat kita para pecinta SpongeBob. Bentar, gue pengen taruh si Rocky ini di bawah dulu, guys. Bentar aja. Bentar, kita taruh sini dan sekarang kita lanjut review lagi. Jadi ya kira-kira kayak gitu detail dari masing-masing karakter terkutuk ini, guys. Sekarang gue akan coba bahas artikulasinya. Kita lihat seleluasa apa mainan by Super 7 ini. Mulai dari Squidward yang kepalanya bisa muter-muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Patrick pun juga sama, dia pun bisa diputer-puter seperti ini. Agak susah tengleng-tengleng karena nggak punya leher. Ngangguk-ngangguk apalagi, aduh mana tablo banget mukanya. Bahunya Squidward bisa muter-muter full kayak gini, bisa diangkat ke atas dan juga dirapetin lagi. Sikunya bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Ada ball joint juga di pergelangan tentakelnya. Patrick pun juga sama, guys. Dia ini bisa diangkat seperti ini dan kok begini bentuknya ya? Sikunya pun bisa ditekuk-tekuk seperti ini, guys, sama ya. Dan bisa diputer-puter juga. Dan di pergelangan tangannya juga ada ball joint seperti ini, guys. Pinggangnya Squidward bisa kita puter-puter full seperti ini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga lurusin lagi. Masing-masing tentakelnya di sini punya artikulasi sendiri, jadi menarik banget buat kita pose-posein. Patrick pun juga sama, guys. Pinggangnya bisa diputer-puter seperti itu, cuma lebih keset aja. Kakinya pun juga bisa gerak-gerak, cuma sangat amat tidak leluasa sih. Dan terakhir, Squidward ini bisa ngangkang sejauh ini, sedangkan si Patrick tidak bisa ngangkang seperti itu. Tapi jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, mereka bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ya, ini memang adalah action figure terbaik dari seri SpongeBob sejauh ini sih. So far nggak ada lagi produsen yang bikin mainan SpongeBob dengan full artikulasi seperti ini dan juga detail yang bagus seperti ini. Bener-bener cuma Super 7 doang ini pilihannya. Padahal celah kejelekannya tuh sebenarnya masih ada aja. Kayak misalnya dia ini agak susah berdiri buat keduanya ya. Kayak lumayan letoy gitu, apalagi Squidward ini keberatan palanya ya. Dan juga detail-detail catnya yang masih ada mispaint kayak gitu. Kayak belum cukup rapi gitu loh buat gue. Tapi yang mengimbangi di sini justru adalah aksesoris dari mereka, guys. Yang menurut gue unik-unik banget aksesorisnya. Kayak kelihatan banget produsennya ini ngikutin banget meme-meme dari SpongeBob-nya itu sendiri. Jadi kalau gue deskripsi dalam kata-kata ya, ini adalah figur yang ketolong sama aksesorisnya sendiri sih. Karena buat gue lebih ngejual aksesorisnya loh. Bentar. Kok si Rocky-nya udah di ujung meja, anjay? Ini beneran dia bisa gerak sendiri, guys. Nah, dengan tinggi kurang lebih 19 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Super 7 SpongeBob, Bendifix Squidward dan juga Patrick, Mighty Jack Squidward dan Patrick, Invisible Boat Mobile, Koin Megatron, dan tentunya terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa? Ini bisa lo dapetin di Victory Toys dengan harga 1.350.000 per satuannya. Jadi dua-duanya sama, harganya 1.350.000 buat satu karakternya. Buat gua itu harga yang oke banget buat action figure SpongeBob dengan kualitas seperti ini. Kayak bener-bener top banget, bagus banget, dan bahkan ini lebih murah daripada yang gue ekspektasikan loh. Karena dulu gua pernah beli yang SpongeBob itu harganya hampir 1,7 juta, guys. Sedangkan ini dengan aksesoris yang
sangat amat fun ya. Harganya jauh lebih murah daripada SpongeBob. Mati aja lu SpongeBob. Tapi dengan harga segitu, walaupun bagus, menurut gua tetap ada minusnya juga ternyata. Yang dimana ini dua-duanya letoy banget buat dipajang ya. Agak sulit buat dipajang dengan aksesorisnya. Jujur banget sih agak struggling buat majang dia. Karena kayak, lihat tuh. Lihat tuh kakinya. Oke. Karena keberatan kepala. Tapi guys, bukan salah dari produsen mainan juga. Karena emang proporsinya dia agak sulit buat dibikin jadi action figure sih. Si Patrick juga sama, lihat tuh. Agak susah buat dipajangnya. Kayak gitu. Tapi balik lagi guys, menurut kalian gimana? Berapa ratingnya dari kalian buat kedua mainan ini? Karena buat gua, skor buat keduanya ini 7,5/10 sih. Dan balik lagi nih, buat kalian yang pengen beli kedua figur ini, langsung aja cek link di bawah di Victory Toys. Gua akan taruh linknya di bawah. Jadi langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian lu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Cek 1 2 3. Bercanda ini gimana ya? Apakah worth it apakah kedua mainan ini terbilang apakah worth it kedua karakter ini dijual dengan harga 1 juta?